Mulai besar kepala, gaya congkak JJ dikerumuni fans bikin emosi netter, sifat asli terkuak, kasar. Netizen banyak yang menyoroti gaya congkak JJ saat dikerumi para fans. Pakai nada emosi, JJ sampai dilindungi oleh para bodyguard karena sudah banyak fans yang mengerumuninya untuk minta berfoto. Video yang diunggah oleh akun @canten4 yang memperlihatkan emosi JJ itu sontak tuai gunjungan netizen lain. Banyak netizen yang malah hilang respek atas sikap JJ yang dinilai kurang menghargai fans. Dalam video tersebut JJ terlihat sedang berjalan di sepanjang jalan SCBD. Namun, JJ dikerumuni oleh banyak orang sampai harus dijaga oleh bodyguard dan polisi. Hal ini membuat JJ kesulitan untuk berjalan lantaran banyaknya orang yang mengerumuninya dan memanggil namanya untuk meminta berfoto bersama. Emosi karena antusias fans yang berlebihan membuat JJ tersulut emosi. Saking geramnya, JJ sampai teriak dan memperingatkan fans. "Nanti foto, tapi minggir dulu," ujar JJ emosi. Video yang viral tersebut sontak menuai banyak sorotan dari netizen. Banyak netizen yang geram dengan tingkah sombong JJ. Padahal JJ baru saja terkenal dan menjelma jadi artis. Namun tingkah dan gaya sombongnya malah bikin netizen hilang respek. Rika Manulang, baru juga netas mbak-mbak. Wulan Rismao, boncel belagulu, artis kemarin sore. Tia Permana, yah gak akan lama. Wahyun 39 Dangzia, bad attitude. Mama Faye, ken yang gini viral ya. Giliran yang ada prestasi boro-boro, viral. Masa kelam JJ TikToker mirip Fuji itu bercerita jika ia meninggalkan rumah selama 6 bulan dan tinggal di jalanan. Saat diundang ke podcast Atta Halilintar, JJ kembali ditanya soal alasan ia kabur dari rumah. Tak diduga, JJ mengungkapkan alasannya tanpa pernah ia ceritakan sebelumnya ke dunia maya. JJ mengatakan jika ia kabur dari rumah karena punya mental isu. "Dulu aku punya mental isu di rumah dan punya masalah sama orang rumah yang itu bukan keluarga. Aku pernah di asteris oleh tukang kebunku," ungkap JJ. Sontak Atta Halilintar kaget mendengar pernyataan JJ. "Itu papa mama kamu tahu?" tanya Atta. "Itu kayaknya aku ngekip itu kurang lebih selama setahun. Karena orang itu udah kerja bertahun-tahun, mama dan nenekku ngiranya aku yang salah. Karena gak punya pilihan lain, aku kabur dari rumah," jawab JJ. JJ juga bercerita jika dia sempat tidak punya tempat tinggal lain, ia pernah tinggal di bawah rel kereta. "Paling parahnya itu, aku bingung mau tidur di mana, aku tidur di bawah kereta Tanah Abang dan sendirian." JJ yang saat itu memiliki kekasih, meminta tolong kekasihnya itu ketika kabur. "Sampai dikira aku diculik sama pacar aku, karena dia yang bantuin dan dia udah tahu semuanya," kata JJ. Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.